Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Baswara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang beranggotakan Nini Fitriani, Nurahayu, dan Muhammad Sandi Febi Andika akan mempresentasikan uraian studi kasus kompetisi keuangan audit investigatif tahun 2023. Semakin maraknya kasus-kasus kecurangan atau fraud yang terjadi di lingkungan bisnis maupun lembaga pemerintahan. Secara umum, fraud merupakan bentuk kejahatan dalam bentuk penggelapan, penipuan, pencurian, pemalsuan, dan laporan keuangan yang palsu, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Sepanjang tahun 2022, Indonesia Corruption Watch telah berhasil menghitung dan menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Temuan-temuan tersebut setidaknya menandakan lemahnya sistem pengawasan dan kelembagaan negara dalam kegiatan pembangunan. Untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan, perlu dilakukannya audit investigasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan interpemerintah atau APIT atas dasar berbagai hal. Dalam kasus tersebut, berdasarkan pengaduan atas dugaan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk case yang terjadi yang kami investigasi, itu ada beberapa red flag, yaitu tunggakan biaya doping, pungli oleh adik kandung direktur utama, kebocoran pendapatan pembayaran karena uang fee yang tidak masuk ke dalam kas perusahaan, dan direktur utama yang tidak ada di lokasi saat penyidikan. Untuk fokus analisis kasusnya adalah bagaimana langkah yang dapat diambil oleh APIT dalam audit kasus pelayaran perusahaan armada daerah provinsi ABC sesuai perspektif audit investigatif. Untuk rumusan masalahnya, kita ada 6 rumusan masalah yang tercantum dalam lampiran dalam kasus ini. Kemudian, untuk menjawab literatur yang kita gunakan, itu ada 4. Yang pertama, fraud triangle. Nah, teori yang dibuat oleh Fisher terdapat 3 kata kunci, yaitu adanya non-serial financial trouble, adanya opportunity to commit violation, dan rationalization. Ketiga hal inilah yang mendasari FCT menyatakan bahwa 3 penyebab terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tinjauan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor /M/M-M-03/03/2008 mendefinisikan audit investigatif sebagai proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Dan tinjauan literatur yang terakhir yaitu keputusan DPK nomor 9/K/1-13/12/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara. Dinyatakan bahwa penyidikan melakukan pemeriksaan keuangan negara atau PKN apabila terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut ditolak dari instansi berwenang. Penyidik menguji prediksi tersebut dalam tahap pra-perencanaan dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Untuk kriteria prediksi dapat diterima adalah ahli keuangan negara, kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang, kejelasan mens rea, dan hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi. Dalam mengungkap terjadi atau tidaknya suatu kasus penyimpangan, perlu dilakukannya audit investigatif yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan interpemerintah atau APIP. Adapun tahap audit investigatif dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni tahap pra-perencanaan, tahap perencanaan, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Dalam hal mengindikasi ketidakwajaran dalam kasus pelayaran perusahaan armada daerah Pemprov ABC, dapat dilakukan tahap pra-perencanaan dengan penelaahan sumber informasi awal suatu kasus dengan terpenuhinya unsur 5W+2H. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dalam kasus tersebut? Kasus penyimpangan berupa penyelewengan dana dan pungli yang berdampak pada kerugian negara yang diduga termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya perusahaan milik pemerintah Pemprov ABC, Mr. B selaku Direktur Utama, Mr. C selaku pengawas kapal-kapal feri, serta staf pengawas lapangan KMP Tanjung 123. Dugaan ini terjadi pada perusahaan milik pemerintah Pemprov ABC, pada dok perkapalan W, serta pada kapal motor penumpang KMP Tanjung 123 di dermaga 345. Per 10 Juli tahun XXXX pada setiap trip kapal, serta pembayaran KMPA dan KMPB tahun XX1X dan XX2X. Selanjutnya, kasus ini bisa terjadi diduga disebabkan karena 3 hal sesuai dengan fraud triangle theory. Yang pertama, tekanan atau pressure. Kebutuhan materi, tekanan dari atasan ataupun pihak-pihak lainnya. Yang kedua, adanya kesempatan atau opportunity. Tidak adanya SOP yang jelas dan juga kurangnya pengendalian atau kontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, pembenaran atau rationalization. Pembayaran biaya docking yang berupa subsidi dari Satker menjadi alasan tunggakan pada dok perkapalan W yang memang terbiasa dibayarkan di akhir atau secara berhutang. Ini menyebabkan dana yang sebenarnya sudah harus dibayarkan dialihkan fungsinya. Kemudian how?
Yang pertama, perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC diduga menyampaikan laporan realisasi fiktif kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD berkaitan dengan penggunaan subsidi yang dipertanggungjawabkan paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenan. Yang kedua, adanya pembayaran tunai oleh pengguna jasa docking yang seharusnya dalam menerima dan memeriksa rincian jasa docking serta melakukan pembayaran menggunakan billing yang pembayarannya hanya dapat melalui bank. Yang ketiga, perusahaan tersebut mendapatkan fee nilai kontrak namun uangnya itu tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Berapa banyak kerugian negara? Yang pertama, tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300. Yang kedua, meminta setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dalam sehari diasumsikan terdapat 6 trip kapal, maka kerugian mencapai Rp3 juta per harinya. Jika dugaan pungli telah dilakukan dalam setahun, maka total kerugian diperkirakan sekitar Rp1.095.000.000. Yang ketiga, fee sebesar 10% atas kontrak yang tidak masuk ke dalam kas perusahaan, sehingga perkiraan total kerugian negara atas penyimpangan tersebut sekitar Rp2,4 miliar. Berdasarkan analisis 5W+2H, dapat dikatakan alat bukti yang ditemukan cukup kuat, sehingga APIP tidak memerlukan tambahan informasi. Oleh karena itu, kasus ini layak untuk dilakukan audit investigatif dan dapat dilaksanakan tahap selanjutnya. Berikut ini merupakan uraian kecurangan yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama, Mr. B, pelaku utama, memanipulasi dokumen keuangan dalam realisasi APBD. Dalam hal fiktif ini, dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu yang dapat merugikan keuangan daerah bahkan negara. Yang kedua, Mr. C melakukan pelanggaran SOP berupa pungli dengan memerintah staf pengawasan KMP Tanjung 123 terhadap setiap trip kapal. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam hal pungli antara Direktur Utama Mr. B dengan adik kandungnya Mr. C karena kepentingan pribadi. Yang keempat, kebocoran pendapatan pembayaran yang sebenarnya fee kontrak tersebut tidak tertulis dalam kontrak namun merupakan suatu permintaan Direktur Utama dari perusahaan ABC kepada KMPA dan KMPB. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dalam pungli yang dilakukan oleh Mr. C, pelaksana harian seperti kepala unit dan bidang layanan terpadu ikut terlibat dalam melancarkan kegiatan pungli tersebut. Berikut merupakan SOP pembayaran docking kapal yang tertuang dalam SOP UPK 06 Badan Pengembangan SDM KP Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan. Adapun tahapan audit investigatif yang dapat dilakukan APIP untuk membuktikan kecurangan pada kasus pelayaran perusahaan armada daerah ABC dengan tahap audit investigasi berupa pengumpulan bukti dan evaluasi bukti. Antara lain, yang pertama, tahap pengumpulan bukti. Dalam hal ini, sumber bukti dapat diperoleh melalui saksi, pelayaran perusahaan armada daerah ABC, kantor atau organisasi yang melakukan interaksi atau transaksi dengan objek investigasi, instansi pemerintah serta aparat penegak hukum, informasi elektronik, alat komunikasi elektronik, tersangka dan juga sumber informasi internal lainnya maupun sumber eksternal yang telah diverifikasi seperti Kementerian Hukum dan HAM dan juga PPATK. Kemudian tahap evaluasi bukti. Dalam mengevaluasi bukti audit perlu memenuhi kriteria kelengkapan, akurasi dan juga validitas. Adapun dalam pembuktian fraud dapat menggunakan matriks. Berikut matriks untuk kasus pelayaran perusahaan armada daerah ABC. Adapun nama-nama yang terseret, yang pertama ada Mr. B, yang kedua Mr. C, yang ketiga X, yang keempat XX dan yang terakhir XXX. Berikut potensi kerugian BUMD. Yang pertama berupa financial loss, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, company moral, yaitu suasana kerja menjadi tidak kondusif, saling curiga antar karyawan, maka akan menurunkan moral perusahaan. Dan yang ketiga, external confidence, menurunnya sikap kepercayaan masyarakat kepada perusahaan BUMD ini. Dan yang terakhir, interest audit cost, yaitu ketika kecurangan sudah merajalela, akan meningkatkan biaya operasional perusahaan, khususnya biaya operasional dan juga tim audit. Adapun tanggung jawab auditor dalam kasus, yang pertama melakukan audit terhadap laporan keuangan BUMD, yang kedua melakukan pemeriksaan atas seluruh transaksi keuangan BUMD, yang ketiga mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada di dalam perusahaan, yang keempat menyusun rekomendasi dan saran untuk perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan, dan yang terakhir jika ada indikasi kecurangan atau penyimpangan, auditor harus melaporkan hal tersebut kepada manajemen perusahaan dan pihak yang berwenang seperti Kementerian Keuangan ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ataupun BPKP. Berikut teori yang mendukung kasus. Yang pertama ada teori keadilan. Dalam kasus ini keadilan akan diwujudkan dengan memastikan bahwa semua biaya operasional telah dibayar termasuk biaya docking kepada dok perkapalan W. Kemudian ada teori etika. Dalam kasus ini tindakan pungli yang dilakukan oleh Mr. C dan kemungkinan adanya kebocoran pendapatan perusahaan dari pembayaran KMPA dan KMPB tidak etis dan harus dihindari dalam proses bisnis perusahaan. Kemudian ada teori kepercayaan. Dalam kasus ini kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMD tersebut akan terus meningkat jika perusahaan mampu memastikan bahwa semua biaya operasional telah dibayar dan mencegah tindakan pungli dan kebocoran pendapatan. Kemudian ada teori akuntansi. Dalam kasus ini perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat dan transparan dengan mencatat semua biaya operasional dan pendapatan dengan benar. Dengan cara ini, manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan akurat berdasarkan data yang diberikan oleh akuntansi. Adapun kesimpulannya, dalam kasus ini
Total angka kerugian negara mencapai 2,4 miliar. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama BUMD yang telah menimbulkan kerugian negara. Perlu dilakukan tindakan hukum untuk mempertanggungjawabkan pelaku dan memulihkan kerugian negara yang terjadi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan kontrol terhadap BUMD agar tidak terjadi tindakan korupsi dan penyimpangan lainnya yang di masa yang akan datang.